Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maaf Kabar nih, Faisal. baik alhamdulillah. Pukul berapa di New York ini Ustadz Samsi? Di sana Sekarang jam 8 lewat, jam malam 8 ya, lewat 5 menit. Masya Allah. Malam ya. Ya, ini pengen tahu kisah makan siang, makan menjelang siang bersama seorang rabi, dan juga tulisan Samsi Ali tentang Qatar yang luar biasa mendamaikan. Hari ini adalah hari terakhir juga gencatan senjata, tapi nampaknya permainan ini masih dimainkan oleh Hamas ketika akan dibebaskan lagi 30 orang. Nah, itu urusan makan siang dengan Rabi. Dan juga saya ingin minta juga komentar Ustadz Samsi tentang pemilu di Indonesia. Nampaknya akan ada makan siang di sekolah dan pesantren nanti ini. Tulisan panjang itu juga pengen minta penjelasan. Silakan Ustadz Samsi Ali, perkembangan dari New York tentu jauh lebih terang benderang, kan Menteri Luar Negeri kita juga baru balik dari sana beberapa hari yang lalu gitu. Silakan Ustadz Samsi. Baik, terima kasih Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tentu pertama alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi yang pertama bahwa apa yang sedang kita saksikan saat ini di Gaza itu memang banyak hal yang seharusnya menjadikan kita belajar ya. Tapi pada saat yang sama mencoba mengingatkan kita untuk lebih jeli dalam melihat segala sesuatu. Tulisan saya tentang makan siang dengan aktivis Yahudi itu, dia memang seorang rabi Yahudi, tapi bukan rabi Yahudi yang mendukung serangan ke Gaza ini. Justru dia seorang Yahudi yang tergabung dalam gerakan yang disebut Jewish for Peace, jadi Yahudi untuk perdamaian. Dan mereka ini dalam banyak demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan itu mendukung Palestina. Dalam artian mendukung Palestina untuk menjadi negara, walaupun ya tidak mengingkari eksistensi negara Israel, tapi menentang kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Maka hari Ahad kemarin itu mereka mengundang saya, sebenarnya mengundang untuk hadir dalam demonstrasi yang cukup besar, lebih 1.000 orang yang hadir. Dan menutup jalan namanya Manhattan Bridge atau jembatan Manhattan yang menghubungkan antara Manhattan dan Queens, itu didudukin sehingga memang betul-betul tertutup. Ini namanya demonstrasi yang civil disobedience. Jadi memang kayak pelanggaran sivil ya. Jadi tidak meminta izin, kemudian dadakan, tapi dalam skala yang besar gitu. Nah, jadi kemarin hari Ahad itu mereka melakukannya bersama semua pemeluk agama. Jadi istilahnya joint demonstration dengan interfaith. Nah, saya kebetulan salah seorang yang diundang oleh mereka sebagai seorang tokoh Muslim di kota New York untuk hadir. Tapi masalahnya memang dadakan sehingga saya tidak bisa hadir karena kebetulan harus melakukan ada acara lain. Tapi dalam pertemuan itu banyak hal yang kita diskusikan, hampir semuanya kita sepakat. Ya, satu di antaranya adalah tentang gencatan senjata ini. Karena terjadi gencatan senjata selama 4 hari 5 hari antara Hamas dan juga saya sebenarnya menghindari penyebutan kata Hamas tapi pejuang Palestina. Karena sekarang ini seolah-olah Hamas itu dipisahkan dari Palestina dan Hamas ini dianggap sebagai gerakan teroris kan. Nah, sehingga memang saya selalu memakai kata pejuang Palestina. Jadi terjadi gencatan senjata antara pejuang Palestina dan Israel selama 4 hari 5 hari. Kita kemudian mendiskusikan terjadinya gencatan senjata ini apakah karena memang ada persetujuan yang memang betul-betul saling membutuhkan atau apa sebenarnya, atau sudah melemah, atau ada di antara dua pihak ini yang lemah dan ada yang kuat gitu. Nah, tapi jawaban saya ternyata tiba-tiba saja, mungkin dia tidak sangka-sangka, saya mengatakan bahwa bangsa Palestina itu tidak pernah merasa lemah dan tidak pernah kalah. Terus dia menyelah, gimana tidak merasa tidak pernah kalah kalau sudah hancur sedemikian hancur, kemudian banyak orang yang meninggal, ya bahkan sekolah, rumah sakit, ya bahkan masjid maupun gereja pun hancur. Saya mengatakan
kepada Rabi ini bahwa dalam agama Islam dan bagi pejuang Palestina, kemenangan dan kekalahan itu tidak diukur dengan kematian dan kerusakan. Tapi intinya adalah mereka akan sampai kepada kemenangan. Dan kemenangan itu bisa dilihat pada dua kemungkinan. Bisa kemenangan dalam arti mereka memang mencapai kemerdekaan, atau bisa menang dalam arti yang agamis, dalam arti teologis, bahwa mereka memang mati di jalan Tuhan gitu, di jalan Allah gitu ya. Nah, tapi nampaknya mereka belum paham, atau kata mati di jalan Allah ini menakutkan gitu. Masih belum paham. Hanya saya harus menjelaskan bahwa bagi kita mati di jalan Allah itu adalah mati yang mulia, karena mati di atas cita-cita yang mulia. Ya, jadi percakapan kami panjang sekali, tapi intinya adalah kami memang berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Palestina ini adalah hak mereka dan hak kemanusiaan, bukan hanya hak bangsa Palestina, bukan hanya hak sebagai orang Islam, tapi hak kemanusiaan, bahwa semua manusia itu punya hak untuk merdeka, semua manusia punya hak untuk dapat kemuliaan, punya hak untuk keadilan. Maka ini adalah hak kemanusiaan. Nah, itu yang kami diskusikan, dan dia sepakat sekali dengan itu. Nah, pada akhirnya dia sepakat juga bahwa untuk penyelesaian final yang menyeluruh dari konflik, dia memakai kata konflik ini, adalah bahwa Palestina harus berdiri menjadi negara yang merdeka. Itu yang kami diskusikan Pak Ihsan dengan Rabi Yahudi tersebut. Luar biasa, karena pengaruhnya ini kan mendunia langsung. Nah, yang di dalam negeri ini, Ustadz Samsi ini, hari ini Ustadz sudah dengar kan bocoran hampir 200 juta data, belum lagi urusan kenetralan pejabat ya, TNI, Polri, kepala desa dan lain-lain. Tapi ada sebuah tulisan yang saya izin mau dijadikan tajuk hari ini, masalah makan siang lagi, Ustadz Samsi. Silakan Ustadz Samsi. Iya, jadi kalau kita melihat hiruk pikuk ya, yang terjadi ini kan bukan baru, dari dulu dari beberapa bulan yang lalu, ya berulang terus ini dengan segala macam cara itu, dan itu yang selalu saya bilang, bahwa kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, ada usaha-usaha manipulasi yang sangat luar biasa, dan begitu melihat gerakan massa dari bawah, bahwa banyak dukungan kepada Anies misalnya, yang ingin memang perubahan, masyarakat sudah mulai menangkap realita yang sesungguhnya. Karena selama ini kan masih bisa memakai cover up, masih bisa memakai hiasan-hiasan dengan senyuman, dengan kata-kata sopan, atau masyarakat terkadang juga diiming-imingin dengan kemajuan ekonomi macam-macam lah, pembangunan dan sebagainya. Nah, pembangunan ibu kota ini kan salah satu sebenarnya bahagian dari menutup-nutupi hal-hal yang sangat parah selama ini, karena ingin dikatakan bahwa mereka adalah pahlawan yang bisa menyelamatkan Jakarta atau ibu kota dari tenggelamnya gitu. Tapi apa yang terjadi, termasuk hilangnya data kemarin atau rusaknya file di KPU itu, ini sesuatu yang sangat luar biasa ini, dan itu sudah menjadi seharusnya menjadi perhatian besar, bahwa ada tanda-tanda ketidakbenarannya ya. Dari langkah-langkah yang terjadi ini ketidakbenaran, dan ini betul-betul harus secara dekat diawasin, sebab banyak orang yang tidak jujur dalam hal ini. Dan oleh karenanya kita perlu kemudian mendidik masyarakat kita, apapun yang bisa kita lakukan. Kalau saya pastinya dengan tulisan-tulisan ya, dengan mungkin ceramah-ceramah melalui video dan sebagainya, bahwa memang perlu kita untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan juga perubahan. Dan itulah sebabnya saya menulis tadi, salah satunya tiba-tiba saja saya teringat dengan makan siang itu. Maka saya menulis bahwa ya, janji politik makan siang ini di satu sisi adalah pemahaman yang sangat sangat dangkal dan juga sangat terbatas tentang permasalahan bangsa. Stunting atau kekurangan gizi, malnutrition ya, malnutrisi. Ya, itu tidak bisa hanya ditangani dengan makan siang. Ya, di Amerika ini anak-anak makan pagi dan makan siang gitu. Dan itu tidak menyelesaikan juga permasalahan. Karena sebenarnya permasalahan terbesar ya ada pada kehidupan bangsa dan kehidupan keluarga-keluarga, yaitu ketidakmampuan keluarga-keluarga atau bangsa kita secara umum untuk membeli bahan makanan yang
yang dibutuhkan. Dan itu penyebabnya adalah karena pasti terjadi penurunan daya beli, sementara harga-harga menaik. Tapi kan selama ini selalu kita disuguhin bahwa ekonomi menjadi baik, perkembangan ekonomi naik, dan lain sebagainya. Nah, tapi terjadinya stunting dan malnutrisi itu menunjukkan bahwa terjadi kemunduran ekonomi. Apapun data-data yang disampaikan, buktinya memang masyarakat menjadi lebih miskin. Dan oleh karenanya, kalaupun ekonomi naik secara major, secara global, ya, maka berarti ada salah dengan pembangunan ekonomi. Dan kesalahan itulah yang berusaha dikoreksi oleh Anies dengan perubahan itu. Nah, maka Anies kemudian mengusung tema kampanye atau tema politik adalah untuk membawa kesejahteraan untuk semua atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Nah, jadi inti permasalahannya bukan pada makan siang. Inti permasalahannya adalah bahwa masyarakat kita semakin mengalami miskin dan terjadi paradoks di saat mungkin secara major ekonomi, secara ekonomi global mungkin memang data-datanya naik, mungkin saja. Tapi semakin banyak jembatan yang dibangun, mungkin jalan tol yang dibangun, kemudian mungkin banyak investment yang masuk, tapi kan tidak ada pekerjaan bagi masyarakat kita. Masyarakat kita tidak ada penghasilan. Sementara barang-barang juga semakin naik gitu. Nah, oleh karena itu, maka saya kritisin itu. Saya melihat itu adalah pertanda bahwa siapapun mengusung makan siang itu adalah pandangan yang sangat dangkal dan tidak menyeluruh melihat permasalahan bangsa kita. Itu ya. Bangsa ini memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana dengan kampung yang Pak Ustadz Samsi ada, Sulawesi? Nampaknya pergolakan sedang terjadi di sana. Berkali-kali berbagai titik. Ini apa sebenarnya? Urusan makan siang juga atau karena ada apa? Karena sampai ada yang berani mengibarkan bendera Israel di sana. Bagaimana Ustadz Samsi psikologi ini dan melihat dari sana, Ustadz? Ya. Ya, itu bukan di Makassar ya, tapi itu di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara Manado. Karena Sulawesi Utara ini kan memang boleh dikata Kristennya cukup besar jumlahnya. Dan kita melihat bahwa dimanapun Kristiani ini atau non-Muslim besar, itu terkadang pada masa-masa tertentu akan nampak siapa yang memang Pancasilais, siapa yang NKRI. Ya, karena selama ini kan seolah-olah umat Islam ini kalau komitmen kepada Islam itu kurang Pancasilais, kurang NKRI. Tapi hal-hal seperti ini kan kemudian mengekspos bahwa ternyata yang tidak Pancasilais, yang tidak NKRI itu adalah mereka. Kenapa? Karena jelas-jelas mengibarkan bendera negara yang tidak diakui oleh Indonesia. Itu kan seolah-olah merendahkan Indonesia. Ya, jadi seolah-olah mereka mendukung negara yang jelas bahwa kita tidak bisa menerima karena mereka adalah penjajah gitu. Dan umat Islam yang kemudian melawan itu sebenarnya harus dilihat secara positif bahwa umat Islam ini berusaha mempertahankan identitas Indonesia sebagai negara Pancasila, sebagai negara yang menghormati kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini yang dipertahankan oleh umat Islam ini. Maka seharusnya pemerintah kita itu mengapresiasi umat Islam yang berusaha melawan pengkhianatan kepada bangsa dan negara yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, kemudian ini di Makassar kemarin, ya biasalah di Makassar ini kan cukup kuat juga kalau dalam hal seperti ini. Mereka kemudian didatangin di kantor mereka dan saya nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tapi intinya adalah ingin saya mengatakan bahwa hal-hal seperti ini kemudian mengekspos realita di bangsa kita bahwa siapa sesungguhnya yang betul-betul cinta negara, cinta Pancasila, cinta NKRI, yang mungkin selama ini selalu disudutkan dan dipandang kurang komitmen, ya kurang Pancasilais lah, kurang NKRI lah. Dan oleh karenanya ini semua akan terbuka pada akhirnya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mungkin memang masanya Indonesia punya pemimpin yang betul-betul bisa memiliki keikhlasan, kemudian kejujuran, amanah ya. Karena bayangkan pada zaman Pak Harto ketika ada korupsi, ya kita mengeluh semuanya.
Tapi bandingkan dengan korupsi yang terjadi sekarang ini, kamu bertriliun-triliunan. Kalau dulu Edi Angkanya Tansil saya miliar. kira berapa ya, ya 8. sekitar itulah. Sekarang ini kan triliunan yang dikorupsi itu. Jadi artinya belum lagi ini korupsi ekonomi ya, korupsi uang ya. Belum lagi korupsi hukum. Korupsi hukum itu diakibatkan oleh tidak adanya oposisi yang kuat. Dan tidak adanya oposisi yang kuat ini menjadikan penguasa ini kan dengan sangat mudah meloloskan hukum sesuai dengan keinginan gitu. Nah itulah sebabnya sebenarnya pendukung Pak Prabowo tahun 2019 itu sangat kecewa sekali ketika Pak Prabowo kemudian bergabung dengan pemerintahan. Karena sebenarnya menang dan kalah dalam pemilu itu bukan berarti kalah secara abadi. Yang tidak terpilih menjadi presiden bisa memainkan peranan sebagai oposisi, sebagai penyeimbang. Dan ini kalau memang betul-betul jujur ingin kebaikan kepada Indonesia, maka dia tidak bergabung. Karena dengan bergabungnya itulah kemudian penguasa merasa absolut, punya absolut otoritas absolut. Sehingga dia bisa memuluskan apa saja. Termasuk menguasai TNI, menguasai polisi, menguasai kehakiman, sehingga apa saja bisa terjadi. Nah, termasuk kemarin puncaknya itu tanpa malu-malu, kemudian paman dari anaknya ini meloloskan ya di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kita mengatakan itu adalah pelanggaran karena ketuanya dipecat. Kalau seseorang dipecat kan berarti bersalah. Ya. Tapi karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa keputusan orang yang salah itu bisa dibatalkan, tidak ada aturannya, maka Pak Jimli tidak bisa membatalkan itu. Nah ini masalahnya. Jadi semua ini sudah dikorupsi. Jadi korupsi bukan saja di uang, bukan saja ekonomi. Ada korupsi politik. Korupsi politik yang terjadi apa sekarang? Pimpinan-pimpinan partai yang punya masalah itu semua dipegang gitu. Sandra. Kalau tidak ikut keinginannya, maka akan dimasukkan ke penjara gitu. Maka mau tidak mau pimpinan partai itu harus ikutnya. Nah, mohon maaf salah seorang di antaranya misalnya ketua partai yang sangat besar ya, Partai Golkar misalnya kan sangat besar partai ini kan. Partai yang terlama di Indonesia. Tapi karena saya dengar ketua umumnya punya masalah, maka dialah yang kemudian mengusulkan agar anak Pak D ini kan menjadi cawapres gitu. Nah, ini karena dia ingin selamat dari permasalahan yang dihadapi. Kalau nggak salah masalah minyak goreng itu, minyak goreng ya. itu, dan sebagainya. Jadi saya kira sudah terlalu banyaklah korupsi di negara kita ini, maka memang saya kira moto perubahan ini harus dimenangkan. Dan mudah-mudahan rakyat kita betul-betul bisa terdidik, bisa buka mata, sehingga betul-betul memilih pemimpin yang bisa menyelamatkan negara kita. Karena kalau tidak, 5 tahun lagi ini, saya kurang tahu, apalagi di tahun-tahun mendatang ini akan banyak kesuraman yang terjadi di dunia. Dengan perang Rusia dan Ukraina, kemudian di Timur Tengah, kemudian macam-macam lah yang akan terjadi di masa-masa akan datang ini. Kalau dalam negeri juga, ya kita tidak punya pemimpin yang betul-betul punya wawasan, kemudian punya sikap, punya kepribadian, maka boleh jadi negara kita ini akan terancam di masa-masa yang akan datang. Amerika juga akan mengalami hal yang cukup parah di masa mendatang ini kalau tidak segera berubah. Itu yang terasa di Amerika nampaknya. Nah, sebagai penutup mungkin ada kalimat hikmah atau ingatan dari Ustadz Samsi Ali yang selalu menjadi sorotan dari berbagai pendengar kita. Silakan Ustadz Samsi. Ya, saya kira kita diingatkan lagi ayat Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum itu, satu bangsa, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maka saya kira isu perubahan ini harus menjadi tema utama di hari-hari mendatang ini. Kita harus betul-betul membangun semangat perubahan. Karena sudah terasa betul bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini ada hal-hal yang tidak beres. Ya, negara dan bangsa Indonesia itu tidak sedang dalam baik-baik saja. Hampir dalam segala skala, dalam segala lini kehidupan. Secara perpolitikan, ya kita udah lihat bagaimana carut marutnya, bahwa parlemen semua dipegang, diarahkan sesuai dengan kehendak. Ya, kemudian demikian juga secara hukum. Ya, bagaimana hukum seenaknya kemudian dipergunakan dan lain-lain sebagainya. Belum lagi kita bicara tentang perekonomian, ya, di mana mayoritas masyarakat kita tidak punya kuasa
dengan mudah masyarakat kita digusur dari tanah-tanah mereka atas nama membangun industri. Dan ini semua adalah bukti bahwa pembangunan sedang tidak berada pada orientasi yang benar. Jadi pembangunan kita sedang mengalami apa yang disebut dengan disorientasi, tujuan yang salah gitu ya. Bahwa tujuan pembangunan seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat, ini sebaliknya akan mensejahterakan segelintir orang saja. Nah, hal-hal semua inilah yang kemudian harus menjadikan kita ingat bahwa harus kita betul-betul mengembang perubahan itu, dan itu dimulai dengan mengingat kepada firman Allah tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka mudah-mudahan Pilpres di tahun 2024 mendatang ini menjadi momentum yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia untuk bisa melakukan perubahan tersebut, insya Allah. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih Ustaz Samsi Ali. Semoga selalu bermanfaat buat banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.